Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Perandian dengan NIM 0702172072 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek Unsur, akan menjelaskan use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram pada aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit dan hama pada pelepah dan daun kelapa sawit beserta penanganannya. Yang pertama, pada bagian use case diagram, pada aplikasi ini memiliki dua aktor. Yang pertama ada admin dan kemudian yang kedua ada user. Mana admin mempunyai use case login system, kemudian admin dapat menginput data admin dapat menginput data gejala, admin dapat menginput data penyakit dan nama, kemudian dapat menginput data basis pengetahuan, admin dapat melihat riwayat pemeriksaan yang telah dilakukan oleh user, kemudian admin dapat mengakses menu keterangan yang berisikan informasi tiap-tiap jenis penyakit dan nama, kemudian admin dapat mengubah password. Kemudian pada aktor yang kedua, user juga memiliki use case login system. Kemudian tentunya user dapat melakukan diagnosis, kemudian user dapat melihat riwayat pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian user dapat mengakses menu keterangan dan ubah password. Pada tampilan aplikasi, pertama kita akan coba akses pada level admin. Setelah admin berhasil login, admin akan diarahkan ke menu dashboard atau beranda. Kemudian pada halaman utama admin berisikan menu beranda, ada menu admin sesuai dengan yang di use case diagram. Kemudian ada menu gejala, ada menu penyakit dan nama, ada menu basis pengetahuan, kemudian dapat melihat hasil pemeriksaan user, kemudian admin dapat mengubah password dan mengakses menu keterangan, serta yang terakhir dapat mengakses menu tentang. Kemudian untuk level user, akses dengan akun user. Nah, ini adalah tampilan untuk halaman utama user, di mana terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu beranda yang ditampilkan berupa total gejala, ada total penyakit dan nama, total basis pengetahuan, total user, kemudian ada hasil pemeriksaan yang berupa grafik. Kemudian ada menu diagnosis, merupakan halaman utama yang dapat membantu para petani dalam melakukan diagnosis penyakit dan nama pada pelepah dan daun kelapa sawit. Dan ada menu riwayat pemeriksaan, ada menu ubah password, ada menu keterangan, dan tentang. Kemudian masuk ke pembahasan activity diagram. Terdapat activity diagram diagnosis. Jadi sebelum melakukan konsultasi, maka tahap pertama user harus melakukan login dan selanjutnya memilih menu diagnosis untuk memilih gejala-gejala yang sesuai serta memasukkan bobot keyakinan pada tiap gejala yang dipilih. Jadi user harus melakukan login. Apabila login berhasil, maka sistem akan menampilkan menu utama. Kemudian user dapat memilih menu diagnosis. Kemudian sistem akan menampilkan halaman konsultasi berupa data gejala. Kemudian user dapat memilih gejala sesuai dengan gejala yang diderita di tanaman dan mengisi nilai keyakinan atau bobot keyakinan pada tiap gejala. Kemudian menekan tombol proses, kemudian sistem akan menampilkan hasil diagnosis. Pertama, user harus mengakses menu diagnosis. Kemudian di dalam menu ini ditampilkan berupa data-data gejala, yang mana di dalam sistem ini jumlah gejala sebanyak
44. Tiap-tiap gejala tentunya berbeda-beda. User dapat memilih gejala sesuai dengan keadaan ataupun keluhan yang sedang dirasakan pada tanaman kelapa sawit. Misal user memilih gejala gigi 001, yaitu terlihat bercak lonjong warna kuning pada daun. Kemudian user dapat memasukkan nilai bobot keyakinan atau tingkat keyakinannya. Kemudian gigi 002 pada bagian tengah daun berwarna kecoklatan. Gejala berikutnya yaitu daun tampak mengering dengan bobot keyakinan hampir pasti. Gejala yang terakhir, muncul bercak kecil berbentuk bulat tersebar secara acak pada daun dengan bobot keyakinan mungkin. Setelah user ataupun petani merasa yakin dengan gejala yang dipilih, kemudian dapat melakukan pemrosesan diagnosis dengan mengklik button proses diagnosis yang berwarna merah. Kemudian akan ditampilkan output berupa hasil diagnosis. Hasil diagnosis ini merupakan kode diagnosis dan ditampilkan berupa data gejala yang dipilih beserta dengan bobot keyakinan dari tiap-tiap gejala yang dipilih. Kemudian ditampilkan jenis penyakit utama yang diderita, yaitu penyakit bercak daun dengan presentasi 88%, dan ditampilkan deskripsi mengenai informasi penyakit bercak daun. Ditampilkan juga saran yang berisikan tentang cara pencegahan dan cara pengendalian terhadap penyakit bercak daun. Kemudian ada ditampilkan berupa kemungkinan penyakit lain, yaitu garis kuning dengan presentasi 77,37%. Output berupa kemungkinan lain ini didapatkan karena terdapat gejala ataupun terdapat gejala yang sama pada dua jenis penyakit. Maka dari itu dimunculkanlah kemungkinan penyakit lain, yaitu garis kuning atau P0 dengan presentasi 77,37%. Activity diagram riwayat pemeriksaan. Jadi setelah melakukan konsultasi, maka hasil diagnosis akan disimpan ke dalam riwayat pemeriksaan. User dapat melihat kembali detail hasil pemeriksaan dan menghapus data melalui menu riwayat pemeriksaan. Jadi user harus melakukan login. Apabila login berhasil, maka sistem akan menampilkan menu utama. Kemudian user dapat memilih menu riwayat pemeriksaan. Sistem akan menampilkan data riwayat pemeriksaan. User dapat lihat detail riwayat pemeriksaan, kemudian juga dapat menghapus data riwayat pemeriksaan. Dan ada pilihan konfirmasi hapus data. Apabila informasinya ya, maka data akan dihapus. Jika tidak, akan kembali lagi ke halaman data atau tabel detail riwayat pemeriksaan. Oke, kita akan mengakses menu riwayat pemeriksaan. Di sini ditampilkan tabel berupa nama user, waktu pemeriksaan berupa jam dan tanggal, hasil diagnosis yaitu nama penyakit, kemudian hasil presentasi, dan opsi ada button detail dan button hapus. Kita dapat melakukan atau melihat detail pemeriksaan, dan juga user dapat melakukan hapus data pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Kemudian untuk yang terakhir, activity diagram keterangan. User dapat mengakses dan melihat menu keterangan yang berisikan informasi mengenai cara pencegahan dan cara pengendalian pada tiap-tiap jenis penyakit dan hama pada pelepah dan daun kelapa sawit. Jadi user dapat membuka menu keterangan tanpa harus login, karena sebelum login pun terdapat
menu beranda, menu keterangan, dan menu tentang yang dapat diakses oleh siapapun sebelum login. Kemudian sistem akan menampilkan keterangan informasi pada tiap jenis penyakit dan nama yang dibahas. Kemudian user dapat memilih informasi jenis penyakit dan nama. Dan sistem akan menampilkan informasi penyakit dan nama terpilih. User akan mengakses keterangan. Di sini terlihat nama dan jenis. Jenisnya ada dua, yaitu penyakit atau nama. Salah satu contohnya misalnya penyakit tajuk. User dapat melihat detail informasinya dengan mengklik button detail. Kemudian di sini bentuknya berupa deskripsi penyakit tajuk itu bagaimana. Kemudian ada saran mengenai cara pencegahan dan cara pengendalian pada penyakit tajuk. Selanjutnya yaitu activity diagram admin. Admin dapat melihat, menambahkan, mengedit, dan menghapus data admin di dalam sistem. Berikut adalah tampilan activity diagram menu admin, yang mana admin harus melakukan proses login. Apabila verifikasi login berhasil atau sudah sesuai, maka sistem akan menampilkan tampilan halaman utama. Kemudian admin dapat memilih menu admin. Sistem kemudian akan menampilkan data admin. Kemudian admin dapat input data. Kemudian cek kelengkapan data admin. Apabila sudah sesuai, maka data akan diproses dan disimpan. Apabila tidak, maka akan kembali ke form input data admin. Kemudian setelah disimpan dan diproses, admin dapat mengedit data admin. Kemudian cek kelengkapan data admin. Apabila sesuai, maka data akan kembali diproses dan disimpan ke dalam database. Berikut adalah tampilan atau form data admin yang berupa nama dan email yang dimiliki admin. Apabila ingin menambahkan data, kemudian klik button tambah data, mengisi nama lengkap, akan muncul pop-up data admin berhasil disimpan. Dapat kita lihat di sini data dengan nama Joko Hardianto dengan email joko@gmail.com sudah tersimpan ke dalam database. Kemudian dapat edit data. Akan muncul pop-up data admin berhasil diupdate. Dan juga dapat menghapus data dengan mengklik button merah. Activity yang berikutnya adalah activity diagram gejala. Admin dapat melihat, menambahkan, mengedit, dan menghapus data gejala pada tiap jenis penyakit dan nama pada pelepah dan daun kelapa sawit yang ada di dalam sistem. Jadi admin harus melakukan proses login, kemudian sistem akan memverifikasi login. Apabila berhasil, akan menampilkan menu utama, kemudian admin memilih menu gejala. Sistem akan menampilkan data gejala, admin kemudian input data gejala. Selanjutnya cek kelengkapan data gejala. Apabila sesuai, kemudian data akan diproses dan disimpan. Kemudian dapat mengedit data gejala, cek kelengkapan data gejala. Apabila sesuai, maka data akan kembali diproses dan disimpan di dalam database. Berikut adalah tampilan form data gejala. Menuliskan kode,
kode gejala yaitu GJ001 sampai dengan GJ044 dan nama gejala. Apabila ingin menambahkan data gejala, admin dapat mengklik button tambah gejala, mengisi nama gejala di dalam sistem akan menampilkan pop-up berupa data gejala berhasil disimpan. Kita lihat di dalam tabel sudah tersimpan ke dalam database dengan kode GJ045 dengan nama gejala yaitu daun terlihat busuk dan berair. Dia dapat melakukan edit data. Akan ditampilkan pop-up data gejala berhasil diupdate. Sudah berhasil diupdate, kemudian dapat melakukan data. Selanjutnya yaitu activity diagram penyakit dan hama. Admin dapat melihat, menambahkan, mengedit, dan menghapus data penyakit dan hama yang berisikan deskripsi, cara pencegahan, dan cara pengendalian pada pelepah dan daun kelapa sawit yang ada di dalam sistem. Berikut adalah tampilan dari activity diagram penyakit dan hama. Admin melakukan proses login. Apabila verifikasi login berhasil, maka sistem akan menampilkan tampilan menu utama. Kemudian admin dapat memilih menu penyakit. Kemudian sistem akan menampilkan data penyakit. Kemudian admin dapat menginput data penyakit. Sistem akan mengecek kelengkapan data penyakit. Apabila sesuai, maka data akan diproses dan disimpan. Kemudian dapat mengedit data penyakit. Selanjutnya sistem akan mengecek kelengkapan data penyakit. Apabila sudah sesuai, maka data akan kembali diproses dan disimpan ke dalam database. Admin mengakses menu penyakit dan hama. Berikut adalah tampilan atau form data penyakit dan hama yang berisi jenis, apakah dia berjenis penyakit atau hama, kemudian nama dari penyakit ataupun nama dari hama, kemudian detail penyakit yang berisikan deskripsi dari tiap-tiap penyakit atau hama, kemudian saran yang berisikan cara pencegahan dan cara pengendalian dari jenis penyakit yang dibahas. Kemudian apabila admin ingin menambah data penyakit atau data hama, dapat mengklik button yang berwarna hijau, tambah penyakit dan hama. Kemudian admin dapat memilih jenis yang akan dibahas, apakah itu berjeniskan hama atau berjeniskan penyakit. Tentunya jenis penyakit, kemudian gambar penyakit. Kemudian akan coba memproses data dengan file-file yang masih kosong, apakah bisa diproses atau tidak. Maka sistem akan mengarahkan ke file yang belum diisi. Kemudian kita isi nama penyakit, itu garis kuning, deskripsinya ambil dari notepad. Saran penyakit
yaitu berisikan tentang cara pencegahan dan cara pengendalian dari penyakit atau hama yang dibahas. Kemudian apabila data sudah terisi, dapat mengklik button simpan dan akan muncul pop-up data penyakit dan hama berhasil disimpan. Kita lihat pada nomor 16, jenis penyakit dengan nama garis kuning, deskripsi dan saran agar penyakit. Kemudian dapat mengedit data, misalnya namanya kita ganti. Dan klik button simpan dan akan muncul pop-up data penyakit dan hama berhasil diupdate. Kita lihat sudah berganti namanya menjadi busuk pelepah. Kemudian admin juga dapat menghapus data dengan mengklik button merah. Kemudian ada konfirmasi apakah Anda yakin, klik OK. Maka data penyakit dan hama berhasil dihapus. Selanjutnya, activity diagram basis pengetahuan. Admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data basis pengetahuan yang berisikan rule dalam penentuan pendiagnosaan jenis penyakit dan hama yang ada pada pelepah dan daun kelapa sawit di dalam sistem. Yang pertama, admin tentunya melakukan proses login, kemudian sistem akan memverifikasi login, kemudian akan menampilkan halaman utama apabila berhasil login, kemudian admin memilih menu pengetahuan, kemudian sistem akan menampilkan data pengetahuan, kemudian admin dapat menginput data pengetahuan atau data basis pengetahuan, kemudian sistem akan mencek kelengkapan data basis pengetahuan. Apabila sudah sesuai, maka data akan diproses dan disimpan. Kemudian dapat mengedit data basis pengetahuan. Kemudian sistem kembali mengecek kelengkapan data basis pengetahuan. Apabila sudah sesuai, maka data akan kembali diproses dan disimpan ke dalam database. Menu basis pengetahuan. Berikut adalah tampilan data basis pengetahuan yang berisikan nama, penyakit, gejala, dan CF rule, yaitu bobot keyakinan dari tiap-tiap gejala yang diinputkan. Jadi menu ini merupakan menu utama di dalam menu admin, mana menu ini berfungsi sebagai aturan ataupun rule yang digunakan dalam penentuan pendiagnosaan pada jenis penyakit dan jenis hama yang dibahas di dalam sistem. Admin dapat melakukan tambah data dengan mengklik tambah data pada button hijau ini. Kemudian akan ditampilkan form input data dan petunjuk pengisian pakar. Silahkan isi basis aturan atau inferensi pendiagnosaan penyakit dan hama di bawah ini dengan cara pilih gejala yang sesuai dengan penyakit atau hama yang ada dan berikan nilai kepastian atau CR karena menggunakan metode certainty factor dengan cakupan sebagai berikut. Sumber keyakinannya yaitu 1 atau pasti, 0,8 hampir pasti, 0,6 kemungkinan besar, 0,4 mungkin, dan yang terakhir 0,2 tidak tahu. Kemudian admin dapat memilih gejala. Misalnya admin memilih gejala GJ 039 dengan nama misalnya belalang dengan bobot keyakinan hampir pasti. Kemudian admin dapat mengklik button simpan. Data berhasil diproses dan disimpan dan muncul pop-up data basis pengetahuan berhasil disimpan. Kita cek pada nomor 49.
dengan nama belalang atau nama latinnya Phalanga nigricornis robusta migratoria dengan gejala pangkal bagian berupa rusak atau kode gejalanya GJ039 dengan bobot CF 0,8. Ini juga dapat mengedit data, misalnya dapat mengganti bobot CF-nya yaitu 0,4 mungkin. Dan kembali mengklik button simpan, akan muncul pop-up data basis pengetahuan berhasil diupdate. Saya kembali di tabel, nilai CF-nya sudah berubah dan admin juga dapat menghapus data dengan mengklik button merah. Konfirmasi oke. Data telah terhapus. Kemudian activity diagram hasil pemeriksaan. Admin dapat melihat data riwayat pemeriksaan user pada menu hasil pemeriksaan dan dapat menghapus data riwayat tiap user yang sudah melakukan konsultasi melalui menu hasil pemeriksaan. Jadi admin melakukan proses login, kemudian sistem akan memverifikasi login. Apabila berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian admin memilih menu hasil pemeriksaan. Sistem akan menampilkan data hasil pemeriksaan user. Kemudian admin dapat melihat detail hasil pemeriksaan. Kemudian dapat menghapus data hasil pemeriksaan. Akan dimunculkan pop-up konfirmasi hapus data. Apabila memilih ya, maka data akan dihapus dan kembali kepada form data hasil pemeriksaan. Ini hasil pemeriksaan. Karena user yang baru melakukan diagnosis hanya satu, maka data yang ditampilkan di dalam tabel ini baru satu dengan user namanya pengguna 2, waktu pemeriksaan 21.01 dengan tanggal 31 Oktober 2021 dengan hasil diagnosis ulat api dengan nama latin Cetotesa asigna, Setoranitens, Darna prima, dan Flodeta diducta dengan hasil presentasi 0,78784. Kemudian admin dapat melihat detail hasil pemeriksaan dengan mengklik button biru. Akan ditampilkan hasil diagnosis dengan kode gejala, dengan kode diagnosis maksud saya. Kemudian ditampilkan gejala-gejala yang dipilih oleh user dengan bobot keyakinan pada tiap gejala yang berbeda-beda. Kemudian admin juga dapat menghapus data hasil pemeriksaan dengan mengklik button merah. Kemudian ada konfirmasi apakah Anda yakin. Klik OK. Kemudian muncul pop-up data berhasil dihapus. Kemudian di sini akan membahas tentang sequence diagram. Yang pertama ada sequence diagram diagnosis. User melakukan login pada form login, kemudian sistem akan memverifikasi. Apabila proses login berhasil, akan direct ke menu dashboard. Kemudian user memilih menu diagnosis, menginputkan gejala atau memilih gejala pada form data gejala, kemudian memproses gejala yang telah dipilih atau memproses diagnosis. Kemudian hasil diagnosis akan diproses dan disimpan ke dalam database. Kemudian yang kedua, sequence diagram riwayat pemeriksaan. User melakukan login pada form login, kemudian sistem juga akan memverifikasi. Apabila proses login berhasil, akan direct ke menu dashboard. Kemudian user memilih menu riwayat pemeriksaan. Kemudian user dapat melihat detail hasil riwayat pemeriksaan pada form data riwayat hasil pemeriksaan. User juga dapat menghapus data riwayat hasil pemeriksaan
di dalam tabel pada database. Kemudian yang ketiga yaitu sequence diagram admin. Admin melakukan login pada form login, kemudian sistem akan memverifikasi proses login. Apabila login valid akan direct ke menu dashboard. Kemudian admin memilih menu admin, kemudian input data admin pada form data admin, kemudian data akan disimpan dan diproses ke dalam database. Yang keempat, sequence diagram gejala. Admin melakukan login atau melakukan proses login pada form login, kemudian sistem akan memverifikasi. Apabila proses login berhasil akan direct ke menu dashboard. Admin kemudian memilih menu gejala, kemudian menginputkan data gejala pada form data gejala, kemudian menyimpan data. Artinya data akan diproses dan disimpan ke dalam database. Kemudian yang kelima, sequence diagram penyakit. Kemudian admin melakukan login. Apabila login berhasil, maka akan direct ke menu dashboard. Kemudian admin memilih menu penyakit atau menu penyakit dan nama. Kemudian admin menginputkan data informasi penyakit dan nama pada form data penyakit. Kemudian simpan data atau memproses dan menyimpan data ke dalam database. Kemudian yang keenam, sequence diagram basis pengetahuan. Admin melakukan proses login pada form login. Sistem akan memverifikasi apakah proses login berhasil. Apabila berhasil akan direct ke menu dashboard. Kemudian admin memilih menu pengetahuan. Kemudian admin dapat menginputkan data pengetahuan pada form data basis pengetahuan dan menyimpan data ke dalam database.